siapapun yang sudah masuk ke judi online itu pasti kena bang. Pasti. Oke, Ibunya Bang. itu dia bunuh diri. Tapi sebelum bunuh diri membunuh 2 anaknya dulu. Yang judi online siapa? Suaminya. Korelasinya ke pergerakan tadi dari pemerintah gitu. Sejauh ini saya nggak melihat pergerakannya seperti apa untuk mengedukasi gitu. Nah kan kita berharap sebenarnya Komdigi bisa memantau semua aplikasi-aplikasi itu dan mereka bisa take out harusnya ya. Iya. Cuma kan tidak ada sikap itu sampai hari ini ya. Iya. Mohon maaf kan dulu kan waktu kejadian ada anggota DPR yang sedang bermain judi online, abang ingat waktu viral itu? Itu kan aplikasinya itu namanya adalah Hague Domino Island. Itu udah ketutup bang, udah diblokir. Nah kasusnya ini udah nggak rame lagi. Sekarang ada lagi di Play Store. Sekarang udah banyak bang. Anak-anak SMP, SMA itu udah berani ngomong ke saya gitu, udah berani speak up bahwa saya sekarang sedang kecanduan judi online dan udah merugikan banyak orang gitu. Itu ada mungkin pemuda usia mungkin di umur 29 lah. Dia itu sengaja menyewa hotel 2 hari itu untuk bunuh diri. Itu jam 11 malam dia udah siap mau bunuh diri, udah nulis surat. Jam 8 konsultasi dengan saya. Nah, akhirnya langsung kita video call gitu ya. Conference. Betul dia sedang bersiap-siap ingin bunuh diri. Halo, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul, Sahabat Muda Indonesia. Tentu saja di podcast kesayangan kita, podcast Rumah Pemuda. Saya telah kembali mengundang sahabat kita, Mas Imam Budi. Terima kasih Bung, telah kembali berkenan untuk kami undang. Beliau ini YouTuber, aktivis yang konsen terhadap 2 masalah sosial. Yang pertama adalah judi online, yang kedua adalah scamming atau penipuan yang berbasis online. Tentu sahabat muda sering mendengarkan. Nah, beberapa hari ini kita ketemu masalah yang serius. Orang gantung diri, orang bunuh diri gara-gara judi online. Saya ingin langsung ke Mas Imam Budi. Mas Imam, Yep. tahun lalu kita pernah ketemu, podcast juga. Mas Imam menyampaikan ke kami bahwa ada 8 juta kurang lebih pengguna judi online yang aktif. Saya mau tahu ini Mas, selama setahun terakhir kita nggak ketemu, apakah ada perkembangan yang signifikan kita kaitkan dengan misalnya lahirnya pemimpin baru di Indonesia, Pak Presiden Republik Indonesia yang baru, Pak Prabowo Subianto, ataukah jangan-jangan makin meninggi nih? Transaksi perjudian. Mas Imam, silakan. Iya. Kalau kita ngeliat dari data ya Bang, kita masih seger banget dulu, kita masih membahas di 8,8 juta ya. 8,8 ya. Iya, 8,8 juta. Kalau sekarang per sekarang ini Bang, itu di 12 juta. 12 juta pengguna? 12 juta bertambah berarti. Pemain aktif ya. Pemain aktif bertambah. Meskipun nilai transaksinya itu berkurang. Kalau dulu tuh waktu kita podcast tuh kurang lebih dari saya datanya nggak salah ya Bang. Dulu tuh di angka sekitar 359 triliun lah perputarannya. Per tahun? Iya. Itu sekarang turun 20% di 286 ini di 2026 ini. Jadi 420,1 juta kali. 422,1 juta kali, betul. Jadi itu bisa kita lihat gini, kalau berarti penurunan transaksi ini adalah tidak sebanding dengan jumlah pemain. Oke. Gitu. Jadi fokusnya kemana ini dari pemerintah? Apakah fokus untuk mengurangi transaksi? Betul. Atau jumlah pemainnya juga? Gitu. Iya. Kalau dari analisa saya itu, saya kan punya data di lapangan, gitu ya, orang yang setiap hari itu memberikan informasi gitu. Iya. Jadi sekarang malah makin masif Bang, makin banyak orang yang mau speak up. Kalau dulu itu kan rata-rata yang menghubungi saya itu hanya pelaku atau korban lah disebutnya, pelakunya lah gitu. Kalau sekarang itu bahwa korban realnya kayak mungkin ibunya,
kakaknya gitu yang punya anak gitu ya, punya adik yang jadi korban judi online gitu. Nah, kalau kita ngelihat dari jumlah pemainnya, kenapa nilai transaksinya jadi turun, ya berkurang? Itu menurut dugaan saya nih Bang, orang yang dulu tuh bermain mungkin bisa dibilang deposit ya, itu sehari anggap saja 500.000 begitu. Sekarang paling di 50.000 Bang. Karena memang kondisi ekonominya kan di kita kan ya memang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi orang nyari uangnya sulit, akhirnya ya depositnya seadanya gitu. Kalau dulu kan mereka masih stabil lah secara ekonomi. Mungkin sekarang udah mereka masih nyandu dan uangnya juga berkurang, hutangnya banyak, akhirnya kan seadanya gitu. Nah, tapi pemain barunya nih yang nyubi-nyubi Bang, itu makin banyak. Gitu. Akhirnya ya sekarang terbukti nilai transaksi, nilai jumlah pemainnya di 12 juta. Jumlah pemainnya 12 juta, nilai transaksinya menurun nih? Menurun. Yang Mas Imam temukan karena memang mereka lagi kesulitan secara ekonomi. Ya. Tidak ada kemungkinan itu adanya manipulasi transaksi misalnya. Mungkin mereka makin canggih mungkin sehingga tidak terdeteksi nilai transaksi yang mereka lakukan. Ya, sangat memungkinkan. Bisa juga seperti itu. Bisa juga. Tapi saya belum menemukan data itu sih, maksudnya nggak ada bukti juga. Terus bisa jadi seperti itu Bang. Cuman kalau kita ngelihat benang merahnya kan tetap saja, meskipun nilai transaksi turun, tetap aja pemainnya banyak gitu kan. Kita kan bisa melihat korbannya gitu kan. Korbannya semakin hari makin berjatuhan dan sekarang itu sudah lebih vulgar Bang. Jadi banyak orang sudah terbiasa kayak mewajarkan untuk bunuh diri gitu. Maka saya juga infokan ke Abang kan, beberapa hari ini banyak sekali orang yang menghubungi saya, memberikan informasi sanak familinya ya, terus tetangganya segala macam yang jadi korban judi online betul-betul bunuh diri pun banyak sekali. Bahkan per hari ini Bang, kemarin malam saya mendapatkan kabar, ini mengerikan Bang, saya mendapatkan kabar itu dari A1 tetangganya, itu bunuh diri. Anak bunuh diri. Ini yang bunuh diri itu bukan pelaku Bang. Anak bunuh diri? Ya, bapaknya itu bermain judi online dan anaknya itu mungkin kesal gitu ya dengan bapaknya yang terus-terusan bermain judi online kok. Justru anaknya yang bunuh diri. Nah, info A1 ini dari tetangganya. Itu kejadiannya di mana Mas Bang? Kejadiannya di Jakarta. Di Jakarta? Di Jakarta. Jadi bapak sama anak ini merantau di Jakarta, bekerja di sini sebagai bekerja di proyek lah. Apa sih bahasanya? Kuli bangunan. Iya betul seperti itu. Nah, ternyata orang yang menghubungi saya ini memberikan informasi tetangganya meninggal karena judi online. Saya kira kan pelakunya ya, maksudnya dia yang bermain judi online. Ternyata anaknya Bang. Karena kesel bapaknya bermain judi online terus. Nah, saya tertariknya akhirnya melihat di mana ini lokasinya. Selalu orang yang memberikan informasi ke saya itu selalu saya tanyakan nomor handphonenya yang aktif mungkin beberapa bulan terakhir, nama asli dan nama alias. Kenapa? Karena saya sering banget mendapatkan experience seorang yang menghubungi saya itu nggak sempat dischedule-kan untuk diskusi atau konsultasi lah. Nah, ternyata setelah menghubungi kembali, keluarganya yang menghubungi bahwa anaknya udah meninggal. Jadi ada orang menghubungi saya, dischedule-kan untuk konsultasi. Sudah tidak bisa berkomunikasi nih, karena kan kita antri banyak sekali Bang. Mungkin anggap saja mungkin di 4 hari kemudian, keluarganya menghubungi saya. Bahwa anaknya yang kemarin mau konsultasi dengan saya sudah meninggal. Sudah bunuh diri. Nah, saya makanya yang kejadian yang ini, yang anaknya meninggal ini, bapaknya judi online ini, saya coba kulik. Ternyata Bang, anak ini ternyata satu kampung dengan saya Bang, di Pemalang Bang. Jawa Tengah. Tetangga desa lah. Gitu. Saya tertariknya pas lihat alamatnya kan, diberikan alamat. Wah, ternyata banyak. Dan saya sering sekali menemukan orang-orang di daerah itu, dari satu kota itu semuanya itu mereka bermain judi online dan hampir rata-rata ya ujung-ujungnya meninggal. Bahkan yang ini kan berarti bukan si pelaku. Gitu. Bukan pelaku ya, tapi mungkin dia udah kesal sekali sama bapaknya, tidak bisa dia kasih tahu mungkin, atau mungkin juga karena tekanan kebutuhan ekonomi keluarga yang makin dia rasakan, sementara bapaknya tidak sadar-sadar juga, akhirnya dia memilih untuk membunuh. Betul. Saya kalau ngeliat dari psikologis ya pasti orang yang kita kan nggak tahu situasinya seperti apa ya, kompleksnya ya. Cuman bayangkan kalau kita tuh
berdekatan dengan orang yang betul-betul sudah tidak cocok, tidak sevisi, terus ngobrol aja tidak nyambung. Isinya tuh di hati mungkin lebih ke apa ya, dendam, marah segala macam, itu kan udah sangat kecewa gitu kan. Karena kan saya menemukan banyak korban judi online atau pelakunya itu kan yang ngobrol dengan saya kan seperti itu, Bang. Jadi saya coba masuk ke ranah psikologisnya gitu. Betapa kompleksnya situasi pikiran dan hatinya gitu. Sampai dia memutuskan buat bunuh diri gitu. Dia memutuskan untuk bunuh diri gitu. Tadi Mas Imam bilang banyak sekali antri yang mau konsultasi. Bisa nggak Mas Imam spill berapa jumlah orang yang tiap minggu mungkin skalanya atau tiap bulan mungkin skalanya yang Mas Imam ajak konsultasi, ajak ngobrol, dan kira-kira persentase mereka berubah dari, itu kan candu ya, dari dia adiktif terhadap judi online itu dan menjadi tidak lagi, itu berapa persen Mas? Iya, kalau data yang masuk dulu ya Bang, mungkin data yang masuk, kita data mungkin dari berbagai sosial media lah ya, termasuk di WhatsApp dan lain sebagainya, itu kalau kita hitung per hari gitu ya, orang yang ingin cerita atau ingin berkonsultasi, dan yang jelas ini adalah pelaku judi online, mungkin kalau saya buat rata-rata mungkin di antara 4-50 lah. Per hari? Ya, per hari orang yang ingin konsultasi nih Bang. Belum sempat konsultasi Bang. Oke. Orangnya hanya menghubungi, jadi lead saja lah ya. Orang baru menghubungi itu segitu. Cuman kalau jumlah orang yang sudah transaksi, saya juga kan schedule kan saya kan independen sendiri nih. Iya. Jadi saya selain memberikan edukasi juga dengan experience saya juga, saya coba memberikan masukan sebetulnya. Meskipun edukasi saya ini tidak menggantikan psikolog atau psikiater. Saya selalu menyarankan kalian teman-teman yang kecanduan judi online harus tetap ke psikiater, ke psikolog gitu. Saya hanya membantu semampu saya dengan knowledge saya, kurang lebih seperti itu. Dan mereka yang menghubungi saya dan sampai dengan dischedulekan ngobrol gitu, saya coba sampai sekarang itu saya schedulekan bisa di antara 3 sampai 4 orang lah yang bisa mampu saya kan. Yang mampu diakomodasi gitu. Iya, yang diakomodasi mau offline, mau online gitu. Saya coba di angka 4 orang lah. Berarti kurang lebih 10% saja yang mampu diwadahi. Betul gitu lah. Ya. Betul. Betul. Dan kalau kita lihat tadi orang yang ingin bercerita itu, kalau kita hitung di antara 40 sehari yang hubungi saya, itu pun orang yang tahu saya saja Bang. Yang tahu, betul. Yang tahu. Iya, karena dari 12 juta kan. Betul. Dari 12 juta pengguna ini, yang kira-kira keluarganya telah gelisah itu baru sekitar 40 sampai 50 orang itu kan. Betul. Jadi di 40 orang ini mungkin saya ambil di 10-nya lah. 10-nya dari keluarga lah. Enggak nyampe sih, paling mungkin di 7 lah. Per hari itu. Ya, yang dia keluarganya bermain judi gitu loh, bukan si pelaku. Tapi kalau pelakunya ya anggap saja di antara mungkin di 3-3 lah gitu kalau saya buat datanya gitu. Nah seperti itu Bang. Nah kalau kita ngelihat, bayangkan saja Bang, view saya di YouTube satu video aja nggak nyampe ratusan ribu. Ya kan, subscribernya kita tahu sedikit sekali. Iya. Itu kan kita bisa analisis bahwa dari berapa persen ya saya orang yang tahu edukasi judi online gitu. Jangan di luar sana banyak banget orang yang nggak dapat edukasi gitu. Nah, korelasinya ke pergerakan tadi dari pemerintah gitu. Sejauh ini saya nggak melihat pergerakannya seperti apa untuk mengedukasi gitu. Karena yang dibutuhkan ini kan edukasi Bang, dari mereka. Aware gitu kan, knowledge mengenai bahaya judi online ini. Gitu. Nah, kalau kita mengandalkan dari psikolog atau psikiater yang speak up ya mengedukasi ini, berapa banyak sih mungkin psikolog atau psikiater yang mungkin punya waktu untuk membuat edukasi? Ya itu kadang-kadang saya ngelihatnya ke sana, oh iya pantas saja makin banyak. Ini kan Mas Imam ingin menyampaikan pada sahabat muda Indonesia bahwa karena ini tidak ada atensi sama sekali dari pemerintah, akhirnya masalah ini kemudian tidak banyak diakomodasi oleh para aktivis yang konsen terhadap judi online. Sementara ini penyakit sosial yang nyata di hadapan kita, kan gitu kan ya. Maksud saya, pernah nggak sih edukasi itu kemudian Mas Imam komunikasikan dengan pemerintah setempat, entahkah itu wali kota kah, entahkah itu DPR kah, mungkin sampai Kementerian Komdigi. Apalagi kemarin kan pergantian Komdigi ini kan agak mengejutkan kita ya. Beliau ditersangkakan karena terlibat kasus judi online. Ya mungkin menteri yang baru ini tidak terlibat. Tetapi kan menjadi percuma kalau atensinya tidak ada untuk menghilangkan penyakit masyarakat itu.
Kan gitu Ya. situasinya Mas ya. Pernah nggak Mas melakukan upaya untuk mendekati pemerintah agar perhatian menjadi luas? Iya, sebetulnya kalau kita coba sounding sih beberapa kali Bang ke beberapa lembaga lah gitu. Cuman ya sejauh ini belum ada tanggapan. Itu udah saya sounding dari lama sebetulnya. Dan saya meyakini dari lembaga-lembaga itu sebenarnya udah mengetahui kok. Tahu adanya saya dan teman-teman aktivis mengedukasi judul. Iya. Karena saya juga akan dapat informasi dari teman-teman aktivis yang lain gitu, bahwa di sana tuh di dalam mereka sebetulnya tahu gitu. Ya itu kadang-kadang saya juga anehnya di situ Bang. Justru lembaga atau organisasi yang menghubungi saya untuk memberikan edukasi itu lembaga atau ya organisasi yang tidak berhubungan dengan pemerintah, tidak terafiliasi. Contoh dari kampus, kan saya sering keliling kampus, saya kan ngisi seminar, talk show atau segala macam untuk mengedukasi judi online. Yang selalu saya tanyakan, apakah ini terafiliasi dengan pemerintah gitu atau pemerintah daerah segala macam? Enggak, independen. Nah, berarti kan mereka aware secara mandiri ya. Terus dari perusahaan, perusahaan kan banyak Bang, yang mereka itu karyawan di pabriknya itu ribuan, yang karyawan pabrik itu banyak sekali yang main judi online Bang. Hampir 80% karyawan-karyawan pabrik itu main judi online. Nah, ini jajaran manajemen kalau mereka aware gitu ya, itu pasti mereka menghubungi saya untuk memberikan edukasi ke karyawannya. Nah, itu selalu saya tanyakan, apakah terafiliasi dengan pemerintah? Enggak ada, mereka independen. Nah, ini kan kadang-kadang saya agak mikir aneh juga ya, kok pemerintah malahan tidak ada ya? Ada pergerakan di situnya gitu, itu Bang. Jadi sejauh ini saya sudah sempat sounding dan belum ada tanggapan. Belum ada tanggapan. Kemana? Bisa nggak di-spill? Kemana pernah Mas datang? Ada beberapa sih Bang, tapi agak ini Bang. Nggak apa-apa, sebut aja biar presiden, kalau presiden mendengarkan, supaya ini menjadi bahan evaluasi serius buat pemerintah. Bahwa hal ini menjadi penyakit sosial masyarakat yang tidak bisa disepelekan, karena di depan mata kita orang bunuh diri setiap saat gara-gara terlibat judi online itu. Nah ini serius, tidak kalah serius dengan narkoba, tidak kalah serius dengan yang lain-lain. Saya sempat sounding ke Komdigi. Komdigi? Ya itu beberapa ya mungkin setahun yang lalu itu beberapa kali saya sounding. Nah yang terbaru tuh saya sounding ke Tangerang. Pemerintah daerah? Iya, pemerintah daerah ke Pak Benyamin tuh di Tangerang dan Kang Deddy Mulyadi. Karena kenapa saya sounding? Saya sering sekali mendapatkan narasumber dari sana, dari daerah itu. Dari Tangerang? Ya, dari Tangerang banyak sekali orang-orang yang pada bunuh diri. Kemarin kan yang satu keluarga meninggal itu kan di Serang, Bang. Itu kan di Serang, Banten itu, yang satu keluarga, yang ibunya itu... yang PKS itu bukan ya? Bukan, ibunya itu dia bunuh diri, tapi sebelum bunuh diri membunuh 2 anaknya dulu. Yang judi online siapa? Suaminya. Hanya karena dendam pada suaminya, akhirnya dia korbankan dirinya dan anaknya. Betul, karena ya faktor ekonomi dan lain sebagainya. Jadi satu keluarga akhirnya bunuh diri. Nah, suaminya tahu, akhirnya ikut bunuh diri. Jadi 4 orang ini meninggal. Nah, ini kan yang di-up di media, Bang. Yang tahu. Ini kan meninggal konyol semuanya. Betul. Gitu ya? Betul. Nah, itu saya sempat sounding dan saya buat videonya juga gitu. Bahwa maksudnya ini urgent dan harus dapat atensi gitu. Iya. Itu satu. Terus yang di Bandung juga sama. Satu keluarga kan bunuh diri. Itu ibunya itu bunuh diri juga, sama persis kejadiannya. Bunuh diri dan sebelum bunuh diri membunuh anaknya dulu. Yang di Bandung. Nah, saya berikan sounding itu ke Kang Deddy gitu loh. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur. Gitu, betul. Tapi ya tidak ada tanggapan. Bahkan yang nge-tag saya kalau saya posting itu kan teman-teman follower semua kan yang nge-tag. Tapi ya sejauh ini sih belum ada tanggapan gitu. Aku nggak tahu nih Bang. Maksudnya mungkin pergerakan saya mungkin kalau orang melihat sekilas mungkin memang sepele terkesan. Judi online gitu, orang yang begini ya. Cuman mereka tuh nggak tahu di dalamnya ini banyak banget korban gitu. Ini tuh melebihi narkoba korbannya gitu. Kalau narkoba agaknya sedikit ya korban orang yang kena narkoba, kecanduan, terus endingnya bunuh diri itu datanya agaknya sedikit. Narkoba itu kan kalau kita pakai, ketemu aparat kepolisian, pasti ditangkap. Judi online kita main cuma di handphone. Di kamar kita main nggak ada yang kontrol. Kecuali keluarga kita kan. Nah kan kita berharap sebenarnya Komdigi bisa memantau semua aplikasi-aplikasi itu, dan mereka bisa
take out harusnya ya. Iya. Cuma kan tidak ada sikap itu sampai hari ini ya. Iya. Makanya korbannya menjadi bisa siapa saja itu. Makin banyak. Oke. Ya itu kan data saya kan, saya kemarin baru selesai menyelesaikan studi saya Bang mengenai judi online ini kan. Oke. Di magister saya gitu kan, di S2 saya. Itu saya juga menemukan banyak data Bang. Oke. Banyak yang aneh-aneh gitu. Jadi ya sangat-sangat betul kalau memang ini judi online itu makin banyak pemainnya, karena memang tidak ada defense-nya dari masyarakat gitu. Masyarakat dapat informasinya dari mana Bang untuk edukasi Bang? Untuk menemukan edukasi mungkin mereka bermainnya di mana, menganggap saja di TikTok. Seberapa banyak orang yang Iya. ya akhirnya banyak orang yang buta, nggak tahu gitu. Dan di sisi lain ya kita tahu faktanya bahwa SDM kita kan tidak baik-baik saja gitu. Iya. Ditambah dengan tidak adanya edukasi ya susah akhirnya Bang. Makanya pergerakan pemerintah di semua lini lah gitu itu harus ada gitu loh. Nah kalau ngelihat di saya pribadi ini kan, saya kan bergerak sendiri Bang. Iya. Gitu. Ya mungkin teman-teman nggak tahu kalau saya ini kan, Abang tahu bahwa saya ini mungkin bisa di tanda kutip mungkin musuhnya mungkin para bandar dan mafia-mafia itu gitu ya. Ya karena saya mengedukasi ini kan langsung atau nggak langsung mungkin bisa memutus makanan mereka gitu ya. Iya. Tapi kan saya nggak masuk ke sana gitu. Kalau bandar apa segala macam, saya bukan ranah saya, itu urusan aparat dan pemerintah lah. Saya urusannya itu ke masyarakat gitu, ke teman-teman semua ya. Betul. Saya ini cuma mengikuti ini Bang, Undang-Undang Bang 45, mencerdaskan anak bangsa. Saya memberikan edukasi ke mereka gitu. Jadi nggak ada urusan dengan urusan ke bandar siapapun. Saya nggak mau ngebahas itu lebih jauh gitu. Gitu sih Bang. Jadi meskipun sumbernya ini para bangsatnya ini para bandar ini. Iya pasti dong. Iya, pasti, ya. Yang bangsat ini kan para bandar. Apalagi aparat yang memberi perlindungan terhadap bandar-bandar itu. Ya kan? Itu kan kemarin sempat dibahas banyak kan, kalau yang lebih detail itu kan siapa-siapa yang diduga terlibat segala macam. Tapi ya itu kan semua di media sudah ada semua ya. Tapi saya betul-betul fokusnya itu ke masyarakat ini yang sama sekali memang tidak teredukasi mengenai ini gitu, dan tidak ada platform yang mengedukasi ini gitu loh. Jadi mereka akhirnya miskin literasi Bang. Miskin literasi. Betul. Ya mereka mau dapat knowledge dari mana yang nggak ada edukasi? Seberapa banyak orang mau baca jurnal Bang, baca buku Bang? Iya. Gitu kan. Mereka maunya sekarang kan mengkonsumsi visual. Oke. Ini kan dari hulu ke hilir nih. Kalau hulunya tadi pemerintah, sekarang hilirnya nih korbannya, pelakunya segala macam kan. Mas Imam selama ini melakukan edukasi apakah secara langsung terhadap korban? Ataukah Mas Imam misalnya menggandeng, misalnya kampus nih, di kampus itu kan ada entitas kayak organisasi kemahasiswaan kan, baik yang internal maupun eksternal. Apakah selama ini Mas Imam menggandeng mereka itu untuk sama-sama aktif, memberikan penyadaran terhadap seluruh mahasiswa mungkin, atau di level sekolah mungkin ada OSIS gitu kan. Mas Imam pernah nggak melakukan gandeng terhadap OSIS untuk sama-sama melakukan edukasi? Sama seperti misalnya, kan hampir semua sekolah-sekolah itu kan kita ketemu, sekolah ini anti bullying. Ya. Itu kan edukasi yang sederhana gitu kan. Ya. Kan belum ada kita temukan bahwa sekolah ini anti judi online. Ya. Kan belum ada. Betul. Ya kan? Betul. Artinya atensi itu belum tersentuh ke sana. Betul. Pernah nggak Mas Imam melakukan afiliasi dengan entitas-entitas yang ada di kampus ataupun di sekolah? Ya, kalau di kampus sih sudah sempat berjalan Bang, sekarang udah berjalan. Saya bekerja sama dengan UMT, terus MNC University juga kemarin beberapa kali kita ngisi di sana gitu. Jadi pokoknya setiap kegiatan-kegiatan kampus yang berhubungan dengan scam judi online itu kita coba edukasi di sana gitu, mengedukasi lah gitu. Nah kerjasamanya sih ada gitu kalau di kampus gitu. Kalau untuk sekolah udah serta beberapa. Cuman memang dari lembaga ini di jajarannya itu memang mereka tuh belum aware Bang, bahwa judi online ini penyakit sosial belum aware. Beda kalau bullying yang dari dulu memang sudah digaungkan, jadi ya narkoba pun begitu. Betul. Nah, kalau judi online tuh enggak gitu. Jadi bahkan dari orang yang sudah tahu pun bahwa judi online berbahaya, itu untuk mengangkat itu tuh agaknya mungkin bahasanya kurang seksi mungkin menurut mereka. Belum penting-penting amat ya. Betul, kasarnya begitu ya. Betul. Mungkin seperti itu gitu. Kalau sudah bekerja masih udah Bang. Gitu. Pernah nggak kepikiran misalnya bahwa di universitas itu ada kelembagaan negara yang bawahi misalnya Kementerian Pendidikan Tinggi, atau di sekolah-sekolah misalnya ada Dinas Pendidikan Provinsi. Pernah nggak kepikiran untuk mengajak mereka
yuk sama-sama yuk turun Pak, memberikan edukasi. Atau paling tidak mereka mengeluarkan semacam himbauan bahwa setiap sekolah wajib untuk melakukan edukasi terhadap masalah judi. Pernah nggak kepikiran ke sana? Sudah melakukan Bang. Beberapa kali kita coba audiensi ke situ. Cuman pasif tanggapannya. Oke. Tanggapannya pasif. Jadi saya juga di sini sebenarnya saya agak aneh Bang. Maksudnya edukasi seperti ini mungkin masih dianggap sepele kayaknya. Oke. Masih pasif, tanggapannya masih pasif. Jadi bukan pergerakan yang penting-penting amat, Bungin, menurut mereka. Oke. Gitu. Apakah mereka nggak tahu literasi tentang judi online, nggak ada knowledge-nya atau bagaimana gitu? Oke. Dianggap tidak penting mungkin. Oke. Mas, sekalian saya mohon izin ini di podcast kita ini nanti video-video orang yang bunuh diri karena kasus judi online itu saya mau tayangkan agar publik ini melihat bahwa ini masalah serius. Ya. Jangan sampai di lingkungan kita tidak menganggap ini masalah serius. Ya. Ini saya kira poinnya ya. Siap. Oke. Silakan Bang, banyak sekali. Banyak sekali ya. Dalam pendekatan edukasi tadi saya kembali ke sana, Mas Imam kan tadi bilang tesisnya itu soal judi online. Ya. Apa faktor psikologis yang sangat kuat yang masuk ke mindset orang-orang yang terlibat dalam judi online itu sehingga mereka sulit keluar? Makanya heran. Orang yang bermain judi online ini saya coba analogikan seperti orang yang bermain dukun atau klinik, Bang. Oke. Jadi orang yang bermain dukun atau klinik ini itu adalah orang-orang yang mengagungkan halusinasi, harapan palsu. Harapan palsu. Gitu. Jadi tidak ada fakta, tidak ada bukti segala macam, tapi keyakinannya itu bahwa itu bakal mendapatkan gitu. Nah kalau di judi online ya dia berkeyakinan ingin mendapatkan uang berapa kali lipat gitu. Padahal mereka tidak pernah ketemu bahwa hasil judi online itu bikin kaya. Iya. Sama kayak dukun dan klinik segala macam. Katanya di cincin ada apanya? Tunjukkan kalau ada jinnya. Bentuknya seperti apa. Itu kan hanya fatamorgana mereka aja halusinasi gitu. Nah, siapapun yang sudah masuk ke judi online itu pasti kena Bang. Pasti. Mau cara kontrol self kontrolnya seperti apapun pasti kena. Bahkan saya pun kalau udah coba ya. Iya. Waktu saya riset pun saya sedikit lagi bakal terlena Bang. Udah kesetrum mau masuk gitu perangkap. Kenapa? Karena memang nikmat Bang. Ini ribuan kali lipat kenikmatan kita saat terjebak dari sebuah algoritma. Sama kayak kita bermain sosial media. Berapa sering kita rencana ingin membuka TikTok itu cuma 5 menit, tahu-tahu udah 2 jam. Iya. Itu kan kita kenikmatan di sana kan di luar dari kontrol kita gitu. Sama, dan ini ribuan kali lipat kalau udah masuk. Makanya mau pendidikannya tinggi, mau rendah, mau gajinya apa, kerjanya dimanapun, itu kalau masuk kena. Jadi saya coba menganalogikan orang yang masuk ke judi online itu judi online plus kayak kobra Bang. Jadi seluruh dunia itu tidak ada yang mengatakan kobra ini tidak berbisa Bang. Kobra ini di seluruh dunia itu berbisa. Berbisa, betul. Tidak ada satu penelitian pun yang mengatakan kobra ini tidak berbisa. Nah, siapapun bakal kena kobra ini. Bakalan kepatok gitu karena memang jelas sifatnya ular ini ya tidak punya naluri. Iya. Pasti bakal gigit sewaktu-waktu. Betapa banyak pawang kobra ini yang matinya karena digigit kobra. Iya. Persis kayak judi online. Jadi kalau udah masuk udah lewat pasti kejeblos. Oke. Gitu. Jadi kalau orang yang belum tahu judi online ya udah tidak bisa itu kobra gitu. Nggak usah disentuh gitu. Mau megang buntutnya, mau megang kepalanya pasti bakal kena gitu. Nah itu dahsyatnya judi online ini Bang. Nah, kita yang mempunyai literasi atau knowledge yang bagus, mungkin masih bisa menganalisis ya sebelum masuk. Nah, bagaimana kabar orang-orang yang di daerah Bang, yang mohon maaf pendidikannya rendah? Literasinya hampir nggak. Iya, ya pasti kesikat Bang. Nah, ini kan orang yang bermain judi online kan sama sebenarnya orang-orang yang mohon maaf sekarang tuh lagi ramai bermain trading-tradingan lah. Gitu. Main saham-saham nggak jelas itu. Ya, gitu. Jadi konteksnya adalah ingin kayak instan aja. Mereka tuh kejebak dalam zaman sekarang gitu loh. Jadi perkembangan zaman ini akhirnya menjebak mereka. Karena mereka kan belum siap, kita belum siap menerima perkembangan zaman yang begitu dahsyat gini, yang teknologi semakin canggih. Tapi ada fakta juga orang yang punya kemapanan ekonomi misalnya, punya pekerjaan yang relatif stabil, ikut terlibat juga di judi online. Banyak. Berarti kan tidak melulu soal pendapatan harusnya. Betul. Berarti kan kecanduan itu yang yang masuk merasuki mereka lah kira-kira gitu.
tidak melulu memang tentang uang ya. Iya, Tapi iya, iya. rata-rata tentang uang. Rata-rata awalnya gitu ya. Ya awalnya rata-rata karena kan dari data ini kan jumlah pemain rata-rata kan menengah ke bawah semua, Bang. Menengah ke bawah. Iya, jadi seperti yang tadi Abang katakan, ada kok orang yang mapan gitu, yang sudah betul-betul stabil gitu, tapi tetap bermain gitu kan. Iya, berarti mereka adalah orang yang bermain ya sedikit minoritas. Tujuannya adalah iseng-iseng atau gabut biasanya kayak gitu. Iya, iya. Tapi tidak banyak. Oke. Tidak banyak. Rata-rata ya yang memang tujuannya kepingin dapat uang aja. Gitu. Dan datanya memang seperti itu kok gitu. Oke. Mas Imam bisa nggak sih spill jenis-jenis aplikasi yang ada di handphone itu yang mereka berpotensi melakukan judi online itu apa aja sih? Itu yang slot-slot itu ya, bukan? Iya, ya Yang pencet-pencet itu kan? Iya. Saya sering lihat teman-teman saya kalau lagi minum kopi, pencet-pencet itu. Oh. Iya itu slot, parlay dan banyak sekali Bang. Itu ada banyak sekali Bang. Kalau kita mau ngulik satu-satu itu banyak, roulette segala macam gitu. Jadi ya kalau di kita dulu kalau di offline ya QQ segala macam gitu Ya. Itu saya familiar soal itu gitu. Dulu juga ada podcast kan, apa sih istilahnya? SDSB dulu. Iya. Nah, itu kan. Itu kan togel. Togel ya. Kalau togel itu kan ketahuan itu judi memang. Sama sekarang judi juga. Kalau sekarang juga masuknya ke online dan menjadi sebuah sistem. Kalau dulu itu di zaman SDSB itu dulu kan yang mengendalikan satu terus offline kan. Kecil-kecil di rumah kan offline. Gitu. Kalau sekarang lebih canggih Bang. Itu semuanya sudah diatur sistem sedemikian rupa. Ini kenapa penting saya tanyakan? Karena saya punya anak banyak di rumah. Iya. Kalau dia main handphone kan main game, kita anggap oh ya dia lagi game. Iya. Apakah di game-game itu? Ada. Oh, ada. Makanya kan kayak mohon maaf kan dulu kan waktu kejadian ada anggota DPR yang sedang bermain judi online, Abang ingat waktu viral itu? Siapa namanya itu? Itu ada tuh yang ibu-ibu, mbak-mbak itu. Kan rame. Itu kan aplikasinya itu namanya adalah Hague Domino Island. Itu aplikasi yang dimainkan. Itu bisa diinstal di Play Store waktu itu. Nah, itu udah ketutup Bang. Udah diblokir. Nah, kasusnya udah nggak rame lagi. Sekarang ada lagi di Play Store. Muncul lagi aplikasi yang sama. Betul. Aplikasi yang sama. Oke. Itu aplikasi yang ada di Play Store ya. Nah, ini belum yang situs yang memang apa namanya kita ketikan websitenya gitu. Tidak ada aplikasinya betul-betul di website. Di situs. Itu banyak bermain di sana. Kalau aplikasi nggak terlalu banyak lah. Oh, nggak terlalu banyak aplikasi ya. Maksud saya kenapa ini saya perlu tanyakan, Mas Imam? Mungkin kita sebagai orang tua menganggap itu biasa saja anak-anak main game, tetapi hal yang tidak kita pikirkan adalah mereka bisa melakukan judi online di situ. Kan itu yang kita tidak tahu ya. Setuju. Nah ini perlu disampaikan pada seluruh orang tua, sahabat yang punya adik-adik segala macam, untuk terus memantau itu kan, itu maksud saya. Itu ada banyak sih aplikasinya kalau Abang mau memantau gitu, ini betul aplikasi betul atau enggak nih gitu ya. Khawatirnya kan itu aplikasi yang berbau judi online gitu ya. Mungkin karena aktivitas Abang sibuk mungkin bisa ini install parenting control gitu kan, ada banyak aplikasinya. Kontrol orang tua terhadap aktivitas anak gitu ya. Harus itu sih harus kalau sekarang. Kalau enggak repot, kita nggak tahu apa yang diakses gitu. Bahaya karena terlalu banyak Bang. Iya. Ini bobot yang perlu didengar sama seluruh orang tua lah. Kalau enggak udah pasti kena. Kan banyak sekarang ini Pak. Abang masih ingat pertanyaan Abang podcast setahun yang lalu mempertanyakan ke saya, pemain di bawah umur tuh berapa sih? Berapa banyak kan? Betul. Saya ada datanya, cuman orang yang langsung cerita ke saya gitu tuh belum begitu banyak. Sekarang udah banyak Bang. Anak-anak SMP, SMA itu udah berani ngomong ke saya gitu, udah berani speak up bahwa saya sekarang sedang kecanduan judi online dan udah merugikan banyak orang gitu. Makin banyak Bang. Gitu. Artinya mereka mulai pada kesadaran bahwa itu perbuatan yang salah. Betul. Gitu. Dengan banyaknya mungkin video yang saya produksi lah, nyampe ke mereka mungkin. Kalau dulu enggak gitu. Tapi tetap saja itu meskipun ada beberapa yang aware ya banyak. Kalau kita perbandingan aja dari penonton saya dengan jumlah pemain aktif sekarang kan di 12 juta, masih sedikit sekali Bang. Belum ada 1%-nya. Iya. Bukannya berkurang hasil edukasi Mas Imam, tapi malah bertambah dari tahun lalu 8,8 sekarang menjadi 12 juta. Itu pertamanya 3 juta lebih. Setuju. Nah pemain yang sudah teredukasi dengan saya itu kan banyak, maksudnya pemain-pemain lama ya yang sudah nonton saya dulu udah berhenti sekarang, udah 1 tahun, itu udah banyak sekali gitu. Cuman pemain barunya ini kan anggap saja dalam
sehari yang teredukasi dengan video-video saya itu satu lah, kita anggap dari 10 orang gitu. Yang masuk itu 50 orang, 100 orang Bang, yang baru-baru nyubi-nyubi ini. Kan nggak bisa kontrol Bang akhirnya. Iya, Karena terlalu banyak. Oke. Gitu. Meskipun memang dari orang yang sudah konsultasi dengan saya, data yang saya dapatkan itu, ya mungkin saya bisa meyakini itu mungkin di 70% mereka sembuh lah. Oke. Kalau kita buat skalanya nih Mas Imam. Ada yang berani speak up menyampaikan bahwa mereka dalam kesulitan untuk keluar dari judi, ya kan? Saya mau masuk ke yang bunuh diri. Ya. Pada level mana mereka akhirnya memutuskan untuk bunuh diri? Kalau levelnya itu variatif sekali Bang, karena kondisi orang ingin melakukan bunuh diri ini penyebabnya macam-macam. Iya. Ada yang memang tidak bermasalah dengan uang, ada. Jadi itu kalau uang udah hilang, udah cuman sanksi sosialnya, mereka hidupnya sudah berantakan ini, jadi trust issue lah, udah kehilangan banyak kepercayaan gitu, itu yang membuat mereka jadi depresi gitu. Depresi gitu. Nah depresi ini setelah saya menginterview ribuan narasumber, memang akhirnya lagi-lagi saya harus masuk ke psikologis Bang, harus masuk ke sana, tidak boleh keluar dari itu. Kenapa? Karena memang apa yang mereka rasakan itu memang betul-betul kompleks banget Bang. Jadi kalau saya ceritakan ke Abang ini kejadiannya seperti ini nih, orang waras itu agak kok bisa ya gitu. Kok bisa seperti itu ya gitu. Ternyata saking depresinya gitu. Dan saya belum pernah seumur hidup mengalami depresi yang seperti itu. Nah, kejadian yang kemarin juga ada Bang. Baru sekali. Itu ada mungkin pemuda usia mungkin di umur 29 lah. Dia itu sengaja menyewa hotel 2 hari itu untuk bunuh diri. 2 hari. Sewa hotel? Ya, sewa hotel. Nginep di hotel ya di Jakarta itu 2 hari. Nggak jadi bunuh diri di hotel itu karena situasinya nggak memungkinkan lah. Mungkin dia nyari nggak ada yang cocok gitu lah. Pindah ke apartemen Bang di lantai 19. Nah di jam 11 malam dia udah 2 hari di apartemen itu. Itu 2 hari terakhir itu jam 11 malam dia udah siap mau bunuh diri, udah nulis surat. Jam 8 konsultasi dengan saya. Dan itu pun dadak. Karena dia mengancam, nih udah di lantai 19 gitu, dikasih foto. Tinggal terjun gitu ya? Iya, mau terjun. Nah, akhirnya kita video call gitu ya, conference. Betul dia sedang bersiap-siap ingin bunuh diri. Jam 11 nanti dia udah nulis semuanya. Dan setelah dia menceritakan udah hancur sekali hidupnya Bang, udah ratusan juta udah habis, udah depresi segala macam gitu. Ya saya coba diskusi, memberikan masukan semampu saya gitu. Dan sampai sekarang saya alhamdulillah saya udah suruh pulang ke rumahnya. Berarti ada poin mereka terasing dari lingkungan sosialnya. Yes. Karena untuk curhat aja dia harus mengancam Mas Imam kan? Yes. Berarti dia tidak lagi mendapat tempat mungkin dari saudaranya, mungkin dari kerabatnya, mungkin dari tetangganya. Dia sudah tidak lagi dapat tempat untuk sekedar curhat. Ya, 1000% betul. Karena saya sendiri Bang, banyak orang sih bilang untuk mendengarkan pemain judul curhat 1 jam, 2 jam itu memang berat Bang. Berat sekali mendengarkan mereka cerita. Langsung atau nggak langsung secara psikologis saya mendapatkan energi negatif Bang. Yang dibicarakan tuh hal negatif semua. Jadi saya harus kalau saya nggak pintar-pintar saya akan kebawa energi negatif gitu mereka gitu. Nah itu jadi memang sangat susah. Nah orang yang bisa mendengarkan mereka runtut atau mengerti maksud apa yang mereka bicarakan itu memang susah kalau bukan konseling, kalau bukan psikiater atau psikolog gitu loh. Betul. Kebetulan ekspertis saya mungkin memang secara akademis nggak di sana, tapi saya mempelajari itu. Saya coba mengaplikasikan dan peduli dengan itu kan. Kan poinnya Mas Imam peduli dengan itu gitu kan. Akhirnya kan terima dengan apapun yang mereka sampaikan itu. Iya. Dan itu terjadi kemarin Bang, yang udah siap-siap mau. Nah, saya meyakini seumpamanya dia terjadi terjun gitu. Itu agaknya nggak rame. Maksudnya ya aja ada orang terjun dari lantai 19 udah seperti itu aja. Yang kejadian sebelum-sebelumnya kayak gitu. Orang tidak tahu kalau itu penyebab judi online. Bisa jadi dan nggak menjadi ya perhatian lah atau atensi gitu. Biasa-biasa aja. Karena kejadian sebelumnya kayak gitu kan. Kan saya sering mendapatkan informasi orang bunuh diri. Saya cari di media nggak ada kok.
gimana. Iya. Yang sekarang juga nih nggak tahu nih, yang kemarin saya kasih videonya kan. Iya. Cek aja di media. Orang tahu ada bunuh diri, tapi orang tidak tahu motifnya apa kan? Ya, dia pasti rata-rata tutup seperti itu. Oke, apa yang Mas Imam harapkan ke depan yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah, baik oleh orang tua mungkin, saudara mungkin, kan ini kan korbannya bukan hanya anak-anak ini. Ya. Tapi tadi kan faktanya ada bapak yang tidak bisa meninggalkan judi online dan anaknya yang harus bunuh diri. Apa yang bisa Mas Imam sarankan ke seluruh masyarakat Indonesia lah? Ya, kalau sekarang sih untuk saya terus mengedukasi ini sih terus terang saya di kondisi kerepotan sebenarnya Bang, karena terlalu banyak dan saya sendirian. Itu saya nggak bisa bergerak luas mengedukasi ini Bang. Ya, tadi saya cuma bisa menerima mungkin rata-rata di 4 hari mamanya ya. Itu pun kalau saya bagi-bagi dengan prioritas satu saya gitu. Dan di sana banyak banget orang yang menunggu dan mungkin harap-harap Mas untuk bunuh diri gitu. Banyak, dan ya satu-satunya ya harus bisa mengedukasi ke grassroots Bang. Kita masuk ke grassroots mereka, terus perbanyak lagi edukasi seperti ini gitu. Karena awareness dari pemerintah nggak ada. Mungkin orang yang peduli banyak gitu kan, tetapi kan kepedulian tidak cukup. Butuh energi, butuh bensin, butuh apa. Disitulah pemerintah perlu hadir. Mudah-mudahan kalau anggaplah Mas Imam, kita beranggapan ditonton sama Menteri Komunikasi, Informasi dan Digital. Apa yang ingin Mas Imam sampaikan kepada Ibu Menteri? Mungkin ya saya sendirian sekarang. Saya bergerak sendirian dan banyak banget korban-korban di luar sana yang taruhannya ini bukan lagi soal uang, taruhannya ini soal nyawa gitu. Dan setiap hari pada faktanya saya mendapatkan orang yang bunuh diri gara-gara judi online gitu. Jadi atensinya, kerjasamanya untuk bisa mengedukasi ini secara faktual gitu, tidak hanya sebuah wacana-wacana saja gitu. Jadi di media banyak edukasi ini, cuman ya faktanya banyak banget kok gitu. Saya ini di lapangan gitu. Saya cuma bilang itu, saya di lapangan yang setiap hari menerima informasi seperti itu. Jadi ya tinggal telepon aja, buktikan aja Bang. Kalau memang betul-betul ada pergerakan dari pemerintah, buktikan aja gitu. Dan sejauh ini kan terus terang saya tidak ada atensi dari manapun gitu. Semuanya saya gerak sendiri gitu. Bahkan yang memberikan atensi ke saya itu ada beberapa yang betul-betul tidak terafiliasi dengan pemerintah. Gitu. Jadi ya buat Bu Menteri ya atensinya mungkin ya Bang. Iya. Besar harapan terhadap Ibu Menteri yang baru, apalagi Menteri yang sebelumnya itu jadi tersangka karena terlibat membackup kasus judi online Ibu Menteri. Kami tidak menuduh ataupun mencurigai Ibu Menteri terlibat, tetapi akan percuma Ibu Menteri menggantinya kalau Ibu Menteri tidak punya perhatian yang lebih untuk menyelesaikan masalah penyakit sosial kemasyarakatan ini. Mungkin perlu dibuatkan posko pengaduan pada setiap entitas, mungkin di kampus, mungkin di sekolah, mungkin dimanapun itu, agar perhatian masyarakat terhadap judi online ini menjadi makin meluas. Karena kan itu menjadi salah satu edukasi meskipun tidak langsung ya Mas ya. Betul, setuju. Mudah-mudahan Ibu Menteri mendengarkan. Kalau Mas Imam berhadapan dengan Presiden, apa yang Mas Imam sampaikan ke Presiden? Sama, banyak. Saya akan menyampaikan Pak, saya setiap hari mendapatkan data orang meninggal bunuh diri gara-gara judi online. Ayo kita berikan edukasi. Mereka tuh butuh edukasi Bang. Mereka nggak butuh uang. Maksudnya mereka hancur gitu, jadi korban tuh mereka nggak butuh uang dibayarin hutang-hutangnya, enggak. Iya. Bisa aja misalnya di piring MBG itu ditulis stiker sekolah anti judi online atau apapun namanya. Yang penting ada poin edukasinya. Betul, ada edukasi ke mereka terus dan masif, terus pendampingan, kan banyak mereka yang literasi keuangannya juga lemah Bang. Punya hutang banyak, plotnya ada di mana mereka nggak tahu. Kita berikan pendampingan dari finansial, dari banyak kan teman-teman kita yang jago di situ gitu loh. Ya kolaborasi gitu. Masuk ke sana untuk membantu mereka karena mereka betul-betul miskin literasi Bang. Miskin literasi. Gitu. Baik, Bang. Terima kasih banyak Mas Imam. Sahabat Indonesia, kita berharap kemajuan informasi, teknologi itu makin membuat kita makin jago, membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, bukan malah menjebak diri dalam keterjebakan misalnya judi online, penipuan online, atau apapun yang negatif terhadap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.